Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Saya Mas Ridah, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635. Saya izin menjawab tugas diskusi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan sekolah dasar di berbagai negara. Saya berasal dari kota Cimahi dan mengajar di SD Negeri Melawang Mandiri 4. Pada diskusi ini tugasnya adalah menganalisis 2 buah artikel dan menjawab 3 pertanyaan yang terkait dengan artikel tersebut. Di mana artikel yang pertama berjudul Membangun Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goal yang ditulis oleh Siti Aisyah Nur Fatimah dan kawan-kawan yang publish pada tahun 2022. Adapun isi dari artikel yang pertama adalah di mana menceritakan tentang kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah berdasarkan survei yang dilakukan oleh GEM atau GEM, yaitu Survei Global Education Monitoring pada tahun 2016, di mana pada waktu itu ada 14 negara yang disurvei dan Indonesia itu memperoleh ranking 10 kualitas rendah berarti kualitasnya. Dan berdasarkan survei dari PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2018, di mana ada 78 negara yang disurvei dan Indonesia menempati posisi ke-72. Nah, apa sih yang menyebabkan kondisi pendidikan Indonesia rendah? Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa karena efektivitas pendidikan di Indonesia, efisiensi pengajaran di Indonesia, terus rendahnya kualitas sarana dan prasarana, rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan. Nah, untuk mengukur kualitas dari kualitas pendidikan di Indonesia ini, maka pemerintah itu mengikuti menerapkan SDGs, yaitu untuk yang memiliki indikator-indikator tertentu untuk meningkatkan kualitas di Indonesia. Cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini, maka agar sesuai dengan indikator-indikator yang ada dalam SDGs, maka pemerintah merancang suatu program, misalnya seperti program 1 atap, program sarjana di bidang tertinggal dan terluar, juga program Calistung. Ya, program SDGs ini cukup di tingkat nasional pada tahun 2015 mencapai tingkat yang cukup dengan indikator yang terpenuhi dengan baik pada waktu itu. Dan artikel yang kedua adalah judulnya itu adalah analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, yaitu sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Ini ditulis oleh Muhammad Amar Nur Hadika pada tahun 2023. Artikel ini fokus pada dampak dari pembangunan infrastruktur pendidikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan dengan penekanan pada aspek kemanusiaan. Masalah infrastruktur di daerah pedesaan yang diceritakan adalah karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kualitas pendidikan, dan jarak antar sekolah. Jarak antar sekolah itu karena mereka itu geografis jadi jauh dari tempat tinggal ke tempat sekolah itu, dengan mungkin medannya sangat sulit ya, dengan transportasi yang tidak ada seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah kekurangan guru yang berkualitas. Nah, itu adalah dua artikel yang harus dianalisis dan nanti akan ada pertanyaan dari diskusi. Nah, untuk pertanyaan diskusi 1, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam hal tersebut juga terjadi di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Sama, ada yang sama masalahnya seperti artikel tersebut. Persamaannya itu seperti ini. Kualitas pendidikan di sekolah kami itu rendahnya itu di sarana dan prasarana. Kalau kualitas pendidikannya lumayan lebih bagus gitu dibanding, karena termasuk sekolah yang sangat tinggi peminatnya begitu. Nah, sarana prasarana itu apalagi gedungnya itu sudah tidak layak, dan banyak atapnya yang sudah bocor, banyak dindingnya yang sudah melepuk, terus kusen-kusennya sudah rusak gitu oleh rayap, dan lantainya juga sudah banyak yang rusak. Yang ini sudah berkali-kali mengajukan bantuan tapi belum di ACC, dan sekolah itu mengadakan perbaikan setiap tahun melalui biaya operasional biaya operasional sekolah, tetapi tidak maksimal, karena sebetulnya pernah setahun yang lalu itu ada tenaga ahli yang memeriksa gedung sekolah kami, itu sudah termasuk rusak parah dan memang sudah tidak layak sebetulnya untuk dipakai dan harus direnovasi secara sempurna gitu. Selain itu juga masalah kualitas guru. Kualitas guru itu sebetulnya anak guru-guru yang muda. Kalau guru-guru yang sudah tua itu sudah hampir tidak ada. Tetapi yang menjadi kualitasnya rendah itu apa?
Mereka itu belum berpengalaman dalam mengajar, terus belum juga karakternya juga berbeda dengan guru-guru yang dulu gitu. Karakternya perlu dibangun, attitude-nya yang baik. Jadi yang menjadi permasalahannya apa? Karena dengan tidak berpengalamannya itu mereka agak sulit untuk menangani anak-anak yang memang bermasalah di bidang anak yang inklusif, anak yang memang pembelajarannya susah. Jadi belum terlalu bisa. Nah, itu yang kualitasnya dan karakternya memang harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan itu. Terus apakah perbedaannya dengan yang tadi dua artikel tadi? Perbedaannya dengan sekolah kami di Cimahi itu, di kota Cimahi itu sekolahnya itu banyak, terlalu banyak bahkan, dan anak-anak yang masuk ke sekolah itu tidak merata. Sekolah itu, sekolah satu dengan lain itu tidak merata, sehingga memerlukan satu upaya untuk sekolah yang ini dengan sekolah yang lainnya itu muridnya itu sama rata gitu. Jadi itu yang jadi permasalahannya. Kalau aksesnya gampang karena sekolahnya di mana-mana ada, bahkan terlalu banyak si sekolahnya itu. Nah, selain itu juga di sekolah kami itu ada beberapa orang yang memang putus sekolah itu dikarenakan karena faktor ekonomi dan kurang motivasi dari orang tuanya. Mungkin perbedaan budaya juga bisa mempengaruhi karena mereka merasa bahwa ekonomi dan budaya mereka itu baik kategorinya, sehingga sekolah itu bukan suatu prioritas utama. Dengan kemampuan finansial mereka dengan usaha, ya sekolah bukan prioritas utama karena saya bisa hidup dengan status ekonomi seperti itu. Mungkin budaya di keluarganya sudah seperti itu. Itu yang menjadi perbedaan dengan kedua artikel yang tadi. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik budaya pendidikan tersebut? Nah, menurut saya ya, saya itu di sekolah saya terutama, mungkin sekolah di Cimahi juga ada yang rusak parah gitu ya, atau rusak sedang, yang tidak layak, kualitasnya sudah tidak memenuhi kriteria. Ini diajukan berkali-kali gitu, harus kitanya harus sering mengajukan ke pemerintah, ke dinas pemerintah Kota Cimahi untuk segera memperbaiki, memberikan faktanya di foto, di video gitu, karena ini bahaya untuk anak-anak, apalagi kalau hujan besar dan angin yang besar, hujan lebat itu sangat khawatir sekali guru-guru. Harus ada memang pengajuan yang benar-benar harus diajukan dengan bukti-bukti fakta yang nyata, dibantu oleh mungkin kepala sekolah, pengawas dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas guru diperlukan pelatihan dan bimbingan. Ini mungkin bisa belajar melalui komunitas belajar di sekolah, komunitas belajar di luar sekolah, atau melalui media sosial, atau juga bisa secara mandiri atau lihat pengalaman orang lain yang lebih bagus, karena tiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi bisa saling meniru atau berbagi praktik baik, istilah sekarang itu. Terus ada lagi tentang anak-anak yang putus sekolah. Ini harus diusahakan koordinasi dengan pihak keluarganya. Gurunya jangan bosan untuk mendatangi rumahnya, berikan pengertian, pembinaan. Walaupun pada akhirnya kadang gitu selalu merasa kecewa karena ya akhirnya tidak melanjutkan gitu. Padahal mereka putus sekolah di usia kelas 4. Jadi usianya sekitar 11 tahun, 10 ke 11 tahun gitu. Jadi harus ada upaya koordinasi bagaimana memotivasi mereka, bagaimana supaya mereka tidak putus sekolah dan punya semangat untuk melanjutkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah saran saya untuk sekolah akan merata muridnya nih, karena di saya itu sekolahnya banyak, di Kota Cimahi sekolahnya banyak, di tempat tinggal saya banyak sekolahnya gitu. Jadi harus ada satu kebijakan dari pemerintah bahwa murid-muridnya itu, anak-anak yang mau masuk sekolah itu sesuai dengan wilayah, terbagi dengan wilayah A ke sekolah ini, wilayah B ke sekolah ini, supaya adil. Atau di aplikasinya dikunci aja. Sekarang kan menggunakan aplikasi. Ketika si A di wilayah ini di wilayah tersebut ya harus di wilayah A ya harus mendaftar ke wilayah A, yang B ya ke B. Kalau misalnya A mau daftar ke B, aplikasinya dikunci saja, itu tidak diperbolehkan, jadi tidak bisa masuk ke sekolah yang lainnya. Itu saran yang saya berikan. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dan BMP studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara? Menurut saya modul 1 BMP dan kedua artikel tersebut ada kaitannya, besar sekali kaitannya, karena di dalam modul itu dipaparkan bagaimana isu dulu, zaman-zaman dulu itu isu sosial politik itu seperti apa, sosial budaya itu seperti apa, bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan itu dibahas. Dan itu menjadi satu modal besar buat saya yang belajar, mungkin bagi mahasiswa yang lainnya, belajar bagaimana menganalisis sebuah kasus dalam perbedaan budaya, perbedaan politik, atau kasus-kasus yang muncul yang benar-benar membuat guru dan sekolah itu pusing gitu. Itu bisa dijadikan satu dasar pengalaman, bahan bacaan materi yang bisa menguatkan kita belajar untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam pendidikan atau sekolahnya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.